Udah siap belum? Iya nih, dikit lagi. Udah Yuk. record loh. Udah record. Halo guys, dimanapun kalian berada, Mimo ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan kalian selama ini, sehingga Mimonat kini sudah memiliki studio dan bisa tayang di platform kesayangan kalian. Welcome to tayangan perdana Mimo Talks. Semua tentang pengalaman hidup dan bagaimana cara kita bersikap akan dibahas di sini. Cerita lifetime journey. Warm welcome to Mimo Talks. Oke, berdasarkan permintaan kalian di Instagram, Mimo Talks kali ini akan men-sharing mengenai beberapa waktu lalu, aku pernah membawakan sebuah seminar kecil tentang konsep jodoh. Dan ternyata ada beberapa orang yang masih menganggap jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Mau lanjut dengan topik ini? Stay tune ya, karena Mimo Talks adalah tayangan yang tepat untuk sharing Anda. Pertama-tama, kita akan membahas konsep jodoh itu sendiri. Siapa tahu masih ada dari kalian yang mungkin saja masih salah menafsirkan apa tentang jodoh. Menurut kalian nih, apa sih jodoh itu? Apakah jodoh adalah ketetapan Allah atau pilihan manusia itu sendiri? Jawabannya adalah yap, betul. Nah, begitu juga dengan fitrah berpasangan, diperlukan sebuah usaha dan waktu untuk memperjuangkannya. Karena pada dasarnya setiap manusia diberi fitrah, mendapatkan kasih sayang, fitrah memiliki keturunan, atau yang lainnya. Sayangnya, di beberapa orang justru malu untuk memperjuangkan jodoh. Padahal jika diibaratkan, jodoh ibaratnya kebutuhan. Kebutuhan kita lapar misalnya, pastinya kita akan berusaha untuk mendapatkan makanan agar bisa memuaskan rasa lapar kita. Dari penjelasan barusan, kita bisa menyadari bahwa ada banyak langkah yang perlu dilakukan agar bisa mendapatkan jodoh kalian. Bukan hanya berdoa lalu kemudian Allah mengirimkan jodoh kalian tersebut dari langit. Ya nggak gitu loh, Dir. Karena cerita lifetime journey dalam sebuah pernikahan tidak selesai hanya sebatas ijab kabul saja. Di saat kita sedang mempersiapkan diri dan menentukan target kriteria jodoh, maka bisa kita sebut ini adalah starting point. Banyak sekali orang yang menaruh ekspektasi terlalu tinggi ketika akan menikah, sehingga egosentrisme muncul dan membentuk sebuah bom waktu di dalam sebuah hubungan pernikahan. Tak ayal, kemudian setelah pernikahan terjadi percekcokan akibat terlalu berekspektasi tinggi, sehingga menyebabkan perpisahan atau perceraian. Contoh sederhananya, ada banyak sekali wanita yang sebelum menikah sudah terbayang-bayang di benaknya bahwa ketika menikah dirinya akan dijadikan ratu dan dimanja dan disayang. Yang kemudian tertanam di dalam dirinya dan menjadi suatu keharusan bahwa dirinya harus selalu dimanja dan disayang. Sampai akhirnya ketemu deh bom waktunya.
Pernikahan adalah sebuah ikatan menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, serta menyatukan keluarga pasangan. Jadi pernikahan bukan tentang kamu dan dia saja, tapi juga tentang keluarganya. Dan menikah tujuannya bukan hanya tentang cinta-cintaan saja, tapi ini lebih ke sebuah ibadah yang panjang. Kamu harus punya tujuan, Dir. Kenapa harus punya tujuan? Agar kamu punya target dan terarah. Misalnya nih, kamu pergi ke mall, kamu nggak ada tujuan, kamu pasti lontang-lantung mampir ke sana sini. Kan jadi nggak jelas kan? Dan masih banyak lagi loh hal yang perlu dipersiapkan, karena sebaik-baiknya perjalanan adalah dia yang mempersiapkan bekal. Yuk kita bahas di segmen berikutnya. Yang pertama, tentu kita harus mengetahui dan memahami ilmu dan pengetahuan yang cukup agar dapat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mencari dan memahami informasi dan ilmu-ilmu yang sesuai dengan diri kita untuk dapat menjadi jodoh impian seseorang. Hal-hal itu seperti manajemen emosi, financial planning, persiapan fisik, atau memahami kes-kes yang sering terjadi dalam sebuah rumah tangga dan bagaimana sih sikap kita dalam menghadapinya. Sering-seringlah mencari artikel atau video yang membahas tentang bagaimana cara mengatur tingkat emosional kita dan yang membahas bagaimana pengelolaan keuangan dalam sebuah rumah tangga. Juga membentuk sebuah kebiasaan yang mampu menjaga fisik kita dan juga sering-seringlah bertukar pikiran dengan orang-orang yang sudah menikah. Sehingga kita memiliki referensi yang bisa dijadikan dasar berpikir dalam mengambil keputusan ketika sudah menikah nanti. Tentunya hal ini harus disaring sesuai dengan kondisi dan situasi kalian di pernikahan nanti. Inner child merupakan pengalaman masa kecil kita yang tersimpan di dalam alam bawah sadar. Inner child di sini ada yang positif dan juga negatif. Di sini saya akan coba memberi contoh tentang inner child negatif. Misalnya seseorang itu terlahir dari keluarga yang broken home, sering terlibat dalam percekcokan orang tua atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Maka hal ini akan sangat rentan bagi individu tersebut untuk membawa luka di kejadian masa lalu. Sebaiknya sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, orang tersebut harus memaafkan luka masa lalu dan kejadian buruk di masa lalu. Sehingga pengalaman masa lalu nggak jadi bom waktu di pernikahan kalian. Dalam hal ini kamu mungkin membutuhkan bantuan psikolog atau psikiater. Ingat, tujuannya adalah untuk membuat kita memiliki kesehatan mental yang lebih baik lagi. Kenapa sih hal ini harus disoroti? Yang pertama, mahligai pernikahan yang baru kalian naiki tidak memiliki banyak beban. Dan perahu yang baru kamu naiki untuk berlayar tidak akan terasa berat. Ingat, di dalam sebuah pernikahan, kita akan terus dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan yang tidak dapat kita prediksi. Kedua, egosentris kita akan mudah dikelola karena kita tidak membawa sampah kejadian buruk dari masa lalu. Ketiga, karena nggak punya sampah, kita jadi tidak mudah terpancing karena emosi dan amarah dari masalah-masalah kecil di dalam pernikahan kita. Ketika memiliki anak, kita tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama dalam mengasuh anak. Lalu, bagaimana mencari jodoh impian kita? Yuk kita bahas di segmen terakhir ini.
Seandainya kita mau memancing ikan salmon, tentu saja kita harus menentukan kegiatan kita di sungai yang berarus kuat, tempat di mana salmon tersebut hidup. Bukan di empang atau bahkan di laut dalam yang banyak sekali ikan hiu. Ibarat lainnya, ingat, orang yang mampu akan lebih memilih berlian asli daripada berlian yang palsu. Makanya kita harus menjadi berlian agar mampu dilihat oleh penyuka berlian. Ketika mencari teman, kita memilih orang yang memiliki frekuensi yang sama, bukan? Orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama, tujuan hidup yang mirip, mampu berjalan seiring dan saling menyeimbangkan. Gak kebayang kan kalau kamu ngobrol sama teman tapi gak nyambung? Pasti hubungan pertemanan tersebut menjadi hambar, bukan? Nah, kalau teman saja kamu mencari yang sefrekuensi, gimana dengan pasangan? Pasangan yang notabene akan seumur hidup menghabiskan waktu dengannya, berinteraksi bersama. Mencari jodoh impian itu harus yang satu frekuensi. Mau berjalan beriringan untuk saling memberikan masukan, juga saling berusaha untuk memperbaiki diri dan memahami, dan juga saling memberikan perhatian yang positif. Persiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik agar kita bisa mempersiapkan diri menjadi jodoh impian seseorang. Mulailah perluas koneksi atau silaturahmi. Jangan bereaksi berlebihan atau bahkan negatif ketika ditanya, "Kamu kapan menikah?" Kamu yang mampu menjaga image kamu akan dapat membantu kita lebih disenangi oleh banyak orang. Bukalah peluangmu untuk menjadi manusia yang positif dan memiliki pemikiran yang terbuka, sehingga hal-hal baik akan datang ke dalam hidupmu dan mempertemukanmu dengan jodoh impianmu. Kamu harus percaya dan tertanam di dalam hatimu kalau kamu adalah jodoh impian seseorang yang juga merupakan jodoh impianmu. Tentunya kita harus didukung dengan persiapan secara fisik, menjaga kebersihan diri, merawat diri, olahraga, healthy lifestyle. Mulailah melibatkan diri dalam satu atau banyak kegiatan bermasyarakat. Selain berguna bagi pengembangan diri kita, juga membuka peluang untuk lebih mengenal banyak orang. Dengan bersosialisasi, kemampuan beradaptasi kita akan semakin terasa, yang tentu saja akan mempermudah kita ketika nantinya harus berhadapan dengan keluarga besar dari calon jodoh idaman kita suatu hari nanti. Jangan pernah memaksakan hubungan atas dasar pemakluman cinta. Contohnya, kalau kamu memang tidak suka dengan orang yang pemarah, maka jangan pernah memulai hubungan tersebut. Ketika kamu mulai membuat pemakluman dan berharap dia akan berubah saat menikah, maka camkan kalimat saya ini. Manusia tidak akan dengan mudah berubah, dan mungkin saja memerlukan waktu yang sangat lama atau bahkan tidak berubah sama sekali. Pembiaran-pembiaran seperti ini akan menyulitkan kita untuk menjalani fase perjalanan pernikahan. Hubungan pernikahanmu akan menjadi sangat rapuh sehingga rentan akan perceraian. Ketika berhadapan dengan berbagai macam konflik dan juga kesulitan-kesulitan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Alih-alih menyelesaikan permasalahan hidup, malah kamu menanam bom waktu karena sejak awal telah menimbun permasalahan yang tidak dapat kamu maklumi sebelumnya. Ingat, what you allow, what will continue. Apa yang kamu izinkan terjadi, hal tersebut akan terus berlanjut.
Ada banyak sekali kasus gagalnya hubungan pernikahan setelah ditelusuri. Ternyata karena pasangan ini terlalu banyak membawa beban dan membawa setumpuk PR besar dari sebuah pemakluman ke dalam pernikahannya. Jadi, pastikan kamu dan calon pasangan sudah menuntaskan PR pribadi yang akan menjadi bom waktu bagi hubungan pernikahan kalian. Semangat untuk membuat diri kita pantas dengan mempelajari ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan merupakan salah satu usaha yang sangat penting untuk menjadikan kita menjadi seorang jodoh impian. Memahami banyak hal di atas tentu saja akan membuat kita tidak lagi egois, tidak mudah tersulut api amarah, dan mampu bersinergi dan menjadi pasangan yang baik. Perlu diingat bahwa di dalam sebuah pernikahan, cinta saja bisa luntur. Namun dengan komitmen dan komunikasi yang baik kita terhadap pasangan, rasa ingin bersama ini akan terawat. Nah, hal ini bisa dimulai dari mengurangi beban dengan berdamai dari inner child negatif kita. Di dalam sebuah pernikahan, kita bukanlah belajar untuk take and take saja, tetapi juga give and give. Bagaimana kita ingin diperlakukan, begitu juga kita harus memperlakukan pasangan kita. Akan semakin baik jika niatan kita untuk menikah bukanlah karena ingin terlepas dari masalah, pelarian, atau bahkan mencari status, apalagi harta. Di sini kita sepakat ya bahwa menikah adalah sebuah wujud dari ibadah. Demikian pembahasan kita tentang menjadi dan mencari jodoh idaman kali ini. Jangan lupa untuk menyaring semua yang Mimo sharing agar Mimo Talk selalu menjadi tayangan yang tepat untuk sharing Anda. Sampai jumpa di sharing-sharing Mimo Talks berikutnya. Bye-bye!